nakes sebenarnya dapat keuntungan dari ini sih, Ai kurang setuju sih sebenarnya. Karena corona banyak sekali yang sembuh dari COVID, bahkan ada yang umur 105 tahun sembuh. Everything has Harus lagi gitu sekali. Iya sih. Oke. Selamat datang kembali. Dan kali ini kita akan latih challenge ya kayaknya ya. Nah, tidak, tadi. not remediation. Terang hadir kembali. Dari mana? Dari Gorontalo tentunya. Siapa tahu Kak Seto sudah mulai menonton episode ini. Jadi ini episode ketiga, karena episode kedua itu ada beberapa part orang bagi. Karena ada yang ngomongin sosial media, ada yang tentang Instagram, ada yang Twitter. Nanti juga orang akan, kalau orang masih mood akan ke Facebook. Kalau orang masih mood lanjut part 3, orang ke Facebook dan TikTok. Orang dapat info yang mengejutkan karena surprise. Salah seorang teman kita, teman Ole, akan menjadi teman Anda juga. Setelah ini akan berteman dengan saya. Apakah saya akan jadi model video klip? Tidak. Karena ini yang akan kita zoom kali ini adalah seorang model ya, kalau di Gorontalo dia, aku taunya dia ini model karena pernah jalan bareng juga. Dia ini sebagai model untuk proyekan Pesona Indonesia Kak ya. Iya, proyekan. Jadi kayak maksudnya udah biasa yang kayak populer gitu. lah ya. Populer dan hits di circle-nya dia juga ya. ya. Tapi belakangan di Gorontalo mungkin 2-3 tahun terakhir tidak terdengar gaungnya karena beliau lebih, ini kayaknya, lebih dari 3 tahun si kayaknya. seorang insan manusia ini telah berpindah ke Surabaya. Dan Dan minggu kemarin itu aku dengar kabar kalau dia ini dinyatakan positif COVID-19. yes. Jadi ini jadi yang pertama buat aku karena ada orang yang aku kenal kena. Ya, jadi nanti orang akan. Apakah Anda sudah ada yang Anda kenal jadi positif? Kita pikir apakah Anda sudah positif? Tidak. Maksudnya ada yang nggak kenal tapi so positif. Ada teman sekolah, teman sekolah juga iya. positif, tapi kemarin mau diajakin tapi dia belum bersedia. Begitu. Jadi akan jauh-jauh jalan-jalan ke Surabaya bersama si Iya. insan manusia ini. Insan manusia ini bagaimana dia terpapar dan bagaimana keadaannya di sana, Yes. apakah sama dengan yang diberita-beritakan, itu yang akan kita ulik. Semoga Kak Seto menonton ini. For your information, kita sama masuk di Lambetura Lambetura bersama Kak Seto. Kak Seto sedang bersama Anissa. memantau channel ini. Oke, kita akan menyambungkan dunia kita dengan dunia Fulah Salsabila. Oke, jadi ini adalah Fulah Salsabila. Yes, orang telah terhubung dengan Pula. Apa kabar Pula? Ai ya nama. Ai, kalau di Alhamdulillah. Gorontalo lebih banyak yang panggil Ai ya. Iya, Kalau Ai di saja supaya lebih akrab. Iya, kalau di Surabaya Aisyah, Fulah Stau. Tapi ada juga di Surabaya yang panggil Ai ya. Iya, pokoknya kalau yang so akrab-akrab panggil Ai. Oke, orang akrab. Iya, akrab. Anda Ai saja. Aisyah. Oke. Ai, apa Iya. kabar Ai? Bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah, sekarang so better daripada yang kemarin-kemarin, tinggal pemulihan aja sih. Oke. So ada target kapan Ti Ai mau keluar rumah sakit atau sekarang so bukan di rumah sakit ini? Tidak, Ai so karantina di hotel ini. Oh, alhamdulillah so di Oh, hotel. Pantas. Jadi kemarin orang itu nonton Ti Ai IGTV. Iya. Dan itu so menjelaskan bagaimana TIP perjalanan sampai akhirnya dia diisolasi. Ya. Dan orang taruh di description box DP IGTV link kalau misalnya nggak suka nonton. Tapi mungkin bisa cerita sedikit Ya. juga bagaimana sampai TI mulai merasa wah kayaknya kita Oke. kayaknya aku sakit. Aku sakit nih, aku nggak enak badan. Gimana? Jadi sebenarnya kan Ai kan memang kerja di lingkungan rumah sakit kan. Jadi untuk resiko terpapar itu memang sebenarnya sangat besar sih. Sebenarnya kalau mau dibilang kasarnya sih sebenarnya soal itu virus itu ada orang pe badan, tinggal orang pe imun yang menyerah atau tidak. Begitu. Nah, nah kemarin itu Ai itu sempat habis tanggal 3 itu Ai memang sempat swab sih, karena memang di kantor sebanyak yang terpapar, jadi inisiatif satu kantor itu di swab semua. Kebetulan habis swab itu di hari Kamisnya Ai mulai tidak enak badan. Nah di hari Kamisnya itu kebetulan hari Kamis itu Ai baku dapatin Ai mantan dirut yang dulu dia dokter juga kebetulan. Terus Ai kerjanya di rumah sakit, sorry Mbak potong. Di rumah sakit. Ai kerja
Ya, AI di PT yang membawahi rumah sakit. Oh gitu. Jadi orang ke rumah sakit begitu. Tapi di kantorannya ya? Iya, AI di kantornya sih. Cuma kan itu masih dalam lingkungan rumah sakit kan. Jadi ya jelas itu tempatnya yang begitulah. Terus habis itu pas hari Kamis, AI baku dapetin AI teman Tandirut, terus habis itu AI curhat. AI bilang AI tenggorokan tidak enak, mulai rasa tidak enak badan. Terus dia bilang, dia share di AI kayak presentasinya dia gitu untuk sosialisasi tentang COVID. Di situ dijelaskan pokoknya masing-masing orang itu beda-beda, tapi ada beberapa orang yang dia nanti batuk, sakit kepala, demam, terus hilang indera penciuman sama perasa, sama gangguan pencernaan. Dan itu ada di AI semua? Belum, waktu itu belum ada, masih batuk ada. sama sakit kepala aja. Nah, waktu sakit kepala itu AI pikir, AI ini mau dapat kali, soalnya biasanya kalau mau dapat migren. Oke. Jadi mencoba mengignore itu semua, terus akhirnya pas pulang ke kantor, AI masih batuk-batuk terus kan, terus akhirnya teman-teman takut, full mending ke IGD aja full gitu kan. Tapi tidak dijauhi ya? Ada? Tidak, ada orang tapi so siap dengan pakai sarung tangan, so pakai face shield, so pakai masker semua. Oke. Terus akhirnya so ke sana dokter bilang sudah pulang saja, tidak apa-apa, minum obat saja. Cuma kan AI yang tidak enak karena kalau misalnya AI harus pulang, ada tim mami dan ada bayi di rumah. Jadi AI takut sih kalau misalnya memang mau ada apa-apa. Nah, akhirnya pas AI minta rujukan untuk di ronsen, memang di paru-paru itu ada kayak bayangan-bayangan putih begitu di paru-paru bagian kanan. Cuma kan AI tidak mengerti medis, jadi AI cuma baca di atas itu normal begitu. Jadi ya udah santai aja pulang. Pas ke ruangan, AI Pedirut baca lah. Ini kamu kok santai aja ini suspek bronkitis loh kamu itu gitu. DP medok satu kali dia peragakan. Oke, suspek bronkitis itu loh. Terus. Lagi piye, Oke. Baru di situ aja langsung sok takut kan, namanya juga baru siawi, pasti orang takut mau tak karena ini sakit-sakit apa gitu. Udah akhirnya Aiso langsung ke IGD ulang, AI balik ulang, terus orang bilang memang ini suspek bronkitis dan AIP apa begitu, AI lupa itu yang itu normal. Kalau misalnya dia normal, berarti dia terkena virus. Kalau AI itu meningkat, berarti terinfeksi bakteri. Kalau bakteri sih tidak apa-apa sih, masih bisa di ini. Cuma kalau misalnya virus yang mengarahnya ke COVID berarti kan. Itu akhirnya AI takut pulang, dibantu perusahaan. AI waktu itu juga tetap disewakan hotel, isolasi di hotel. Nah, cuma waktu itu AI demam tinggi pas waktu itu. Jadi ya udah akhirnya ini benar-benar AI rasa semenjak AI baca presentasi yang kemarin, AI rasa AI batuk, sakit kepala, tambah AI demam, berarti ini memang AI jalan. Kayaknya positif nih gue nih. Takut waktu pas tahu kayaknya ada gejala COVID, takut AI? Takut. Soalnya takutnya itu banyak berita-berita di luar sana yang bilang mau seseram itu, seseram itu begitu. Orang takut mau mati lah, apalah. Ya orang pasti orang-orang awam yang tidak pernah mengalami dan tidak pernah tahu di dalamnya seperti apa kan juga pasti ngeri banget kan. Iya. Cuma semenjak AI menjalani ini semua, AI rasa sih insya Allah bisa sembuh sih. Cuma tinggal orang pediri bagaimana aja untuk menghappykan diri. Sugestikan diri gitu ya. Biar DPI-mu naik lagi ya maksudnya. Tapi kalau di Surabaya ini kan katanya memang kayak zona merah hitam yang paling berbahaya begitu ya, yang paling banyak terpapar katanya, malah mau dijadiin zona hitam waktu itu. Karena memang katanya di Surabaya paling banyak yang terpapar, itu memang betul ya? Betul sekali. Sampai yang di rumah sakit yang tempat AI kerja sekarang itu orang full orang ruang isolasi. Nah, full. Di AI waktu karena itu tidak, maksudnya kan tentu saja menjalankan protokol kesehatan, kok bisa AI kena begitu? Iya, kan AI pasti kerja pakai masker, pakai handscope dan sebagainya kan? Pakai masker, rajin cuci tangan. Cuma waktu itu AI nggak mau suzon juga sih, sebenarnya tidak mau menyalahkan juga dari pihak perusahaan. Cuma pas AI kan nyampe nih di hotel, pas di hotel ini hotel memang kita kerja sama untuk menampung karyawan-karyawan yang memang positif duluan. Jadi karyawan-karyawan yang OTG yang hasil swabnya positif mereka tanpa gejala itu langsung diinapkan di sini. Nah, kebetulan
pas Ai mau check-in, itu ada IP Taman yang positif lagi di lobi, dia lagi ambil barang gitu. Dia lagi swab. Pokoknya mereka itu tiap berapa hari dijemput untuk di swab. Nah gitu. Nah, dia kayaknya baru pulang dari swab, terus mampir di lobi, dapetin Ai itu. Nah, otomatis tak cerita. Cuma memang cerita itu jarak jauh sekali sih Ai rasa. Terus lagian juga Ai itu di situ tidak pakai masker kain, Ai pakai masker medis. Jadi menurut Ai itu proteksinya sudah ini sih, cuma memang cuma karena memang imunnya lagi jelek juga. Terus yang kedua, pas pagi-pagi Ai kan pas Ai panas itu 40, Ai minta jemput untuk di sini, dijemputnya itu pakai mobil yang orang-orang positif itu dijemput. Jadi ya pasti sih Ai rasa pasti bakal terinfeksi sih. Oke, jadi itu juga yang tidak sempat Ai kasih tahu mungkin di IGTV atau mungkin aku yang tidak dapat simak bahwa ternyata mungkin gara-gara itu ya, karena Ai bilang di IGTV itu bahwa DP hasil swab test yang hari Rabu itu negatif ya? Iya memang negatif. Cuma kan hasil swab hari ini itu menggambarkan kamu hari ini, bukan menggambarkan kamu selama seminggu ke depan kan. Nah iya betul begitu. Jadi setelah swab keberapa? Kedua. Swab kedua. Swab kedua baru positif, dan itu yang paling menyakitkan buat Ai itu apa di situ pas tahu itu pas positif swab. Yang paling sakit, yang paling Ai rasa itu kalau misalnya di luar kan orang lihat kan sampai tidak bisa bernapas. Di video-video begitu yang orang lihat. Videonya kan seram itu. Sekali. Ai sebenarnya kalau Ai sih waktu itu cuma berasa tidak bisa baca apa-apa aja. Selain itu sih cuma karena panas yang masih sisa kemarin yang paling 37, 38 Ai panas itu tidak terlalu panas. Cuma tinggal yang tidak bisa baca apa-apa itu aja sih sebenarnya. Berarti Ai makan memang tidak bisa bacium juga makan? Tidak bisa sama sekali, tidak ada bau. Susah ya, orang kalau makan kalau tidak bisa bacium itu gimana kan ya? Menggugah selera. Iya toh. Jadi tidak tergugah selera untuk makan. Nah, Ai total jadi berapa lama nih sampai hari ini dirawat di rumah sakit atau di hotel? Di rumah sakit Ai 9 hari. Hari ini hari ke-11. 11. Oke. Jadi setelah swab ke berapa Ai bisa ke hotel dipindahkan? Berapa kali swab? Setelah swab ketiga. Swab ketiga negatif. Belum. Hasil ketiga belum keluar. Belum keluar. Oke. Tapi itu waktu Ai di rumah sakit diisolasi itu kondisinya bagaimana? Apa satu kamar dengan orang lain atau bagaimana? Kan so full tuh rumah isolasi. Perawatan seperti apa? Iya. Satu kamar itu Ai yang pertama itu satu kamar 2 orang. DP treatment itu orang cuma tiap hari dikasih vitamin C, vitamin E, sama waktu itu aja ada keluhan batuk, jadi Ai dikasih obat batuk. Oke. Terus jadi berarti ini menghilangkan sakit-sakit yang Ai rasa ya, kayak maksudnya bukan langsung ke coronanya, tapi ke batuknya, pileknya, demamnya itu. Karena memang COVID-nya itu sendiri belum ada obatnya sih Kak Sinta. Jadi memang ini, jadi cuma untuk meningkatkan imun aja sih menurut Ai dari vitamin-vitamin itu. Dari obatnya itu belum ada obat yang spesifik untuk COVID-nya itu. Jadi kita dikasih vitamin sama ada air sodium gitu untuk kayak air infus begitu, itu disemprot di hidung. Untuk kasih keluar itu lendir-lendir dari rongga-rongga sini. Makan sehat berarti tidur teratur begitu ya? Iya. Dan semua pasien Ai lihat begitu DP perawatan? Iya, semua pasien begitu. Kalau Ai kan mungkin masih ada optimisnya buat sembuh, mensugestikan dirinya yang positif-positif. Ai lihat yang lain itu apakah begitu? Atau ada pasien yang justru lebih dan lebih stres, lebih parah lagi dari Ai DP gejala? Jadi Ai itu kan beberapa hari itu di satu kamar 2 orang kan. Akhirnya di hari Jumat itu Ai dipindah di satu kamar itu orang 10 orang. Dan itu karena lumayan baik DP kondisi. Karena Ai kondisi tinggal pemulihan aja, tidak perlu perawatan yang sangat intensif. Jadi di satu kamar 10 orang itu tinggal orang-orang yang menunggu hasil negatif aja sih sebenarnya, kasihan. Jadi orang itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan di dalam rumah sakit, ruang isolasi, dan itu ibu-ibu semua. Ada bahkan yang oma-oma yang bungkus sekali itu ada.
Itu yang gitu. tinggal Jadi menunggu negatifnya. mm-mm. Tapi dari kondisi so sehat, dorong rasa dong so enak kan Iya. gitu. Oke. Iya, so sehat, so bisa bercanda-bercanda, cuma DP yang untuk menegatifkan termpe COVID itu yang susah sih sebenarnya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau misalnya TI yang mungkin kerja di dekat dengan Ya. rumah sakit, baru so sempat terpapar juga, dan sampai sekarang ini baru TI lihat ini berita-berita ini banyak sekali tentang konspirasi, bilang ini Iya, ada yang tenaga medisnya tidak segini percaya, ada yang bilang ini iya. cuma sakit biasa dan sebagainya. Menurut TI bagaimana? Kalau Ai sih tidak setuju sih, karena Ai mengalami kan. Iya, itu dia. COVID itu benar-benar real, benar-benar ada. Jadi benar-benar kita harus mengikuti protokol kesehatan yang memang sudah ditentukan dari sananya. Kalau masalah tentang tenaga medis yang dapat dapat keuntungan dari ini semua sih, yang Ai lihat sih tidak ada sih Kak. Soalnya Ai di bagian manajemennya, Ai yang lihat kayak orang pengeluaran selama ini untuk COVID itu lebih besar, bahkan besar sekali begitu. Sedangkan untuk mengeluarkan itu kita butuh pemasukan. Nah, pemasukan mana ada orang mau ke rumah sakit sekarang? Maksudnya ya orang ke rumah sakit sekarang ada, cuma ya orang yang so benar-benar orang yang so lemah sekali, orang yang biasanya kan orang yang cuma sakit kepala, flu begitu, muka IGD begitu. Sekarang kan orang-orang takut ke rumah sakit. Jadi sebenarnya orang-orang bilang untuk nakes sebenarnya dapat keuntungan dari ini sih, Ai kurang setuju sih sebenarnya. Oke, jadi corona is real gitu kan. Memang ada, TI sudah membuktikan bahwa ini memang ada. Memang sampai tidak bisa berbau, tidak bisa berasa. Tapi ada yang lebih parah dari AI tidak? Sampai lebih parah lagi dari AI DP kondisi? Biasanya sih kalau orang-orang yang sampai sesak nafas sekali itu karena dia ada penyakit bawaan sebelumnya. Jadi faktor utamanya itu sebenarnya kalau yang Ayu lihat ya, faktor utamanya itu sebenarnya bukan COVID. Jadi misal dia ada jantung, terus habis itu kena COVID. Jadi sebenarnya yang bikin dia meninggal itu bukan COVID-nya gitu. Tapi emang dia memang ada penyakit bawaan. Iya. Oke. Tapi si COVID rese gitu ya. Si COVID memperburuk keadaan ya. Tapi Ayu ini juga sempat bilang soal teman-teman online-nya yang mungkin agak kepo gitu ya. Ini tuh orang mau tanya ini. Ini sebenarnya sangat mengganggu saya juga sih. Saya juga memposisikan kalau jadi TI, ya Allah kita lagi peste nggak mati sekali baku urus yang kita pesaki kongoni cuman batanya. Itu bagaimana banyak ternyata yang batanya-tanya. Banyak. Jadi pas Ai baru posting Ai di IGD itu semua langsung DM karena corona. Karena COVID begitu. Jadi kan orang yang lagi sakit itu kan sensitif, merasa apa-apa sama mereka nangis, apalagi orang sumpah kamari. Orang dari awal siapa sih yang mau sakit tidak ada kan, apalagi mau terkena COVID. Jadi pas baru pertama kali tahu orang COVID, terus orang harus menerima orang pediri itu kalau iya orang sekarang COVID begitu. Orang semua tanya anak COVID, ya bagaimana gitu tidak tahu menjelaskan apa. Tapi memang untuk sosial seperti itu memang diasingkan tidak sih? Bagaimana TI menghadapi itu kan? Ini kan maksudnya nantinya insya Allah sembuh kan, bisa balik beraktivitas lagi, menghadapi stigma halo orang begitu bagaimana menurut TI? Kalau kemarin sih Ai ignore sih. Jadi orang-orang yang batanya Ai kalau begitu itu Ai cuma read aja. Tapi sebenarnya di balik itu Ai manangis sih, cuma orang tidak tahu. Cuma orang tidak tahu karena maksudnya kan tetap orang-orang berpikiran TI yang model itu stigma, ya ampun astaga ya Allah. Iya kan, dan orang-orang pasti ingin sekali tahu itu. Bahkan sampai kemarin yang Aiso bilang Aiso mengaku di story kalau Ai ini positif COVID, masih ada yang pada ternyata anak corona. Benar-benar Ai tidak tahu dia itu ada. Cuma langsung read. Nah, cara Ai sendiri untuk menghadapi orang-orang yang begitu cuma biasa aja, read aja. Di-read. Iya, biasanya Ai read aja sih. Kalau memang kayak orang yang kemarin Ai bilang di IG story, bahkan di IGTV itu 15 menit Ai coba jelaskan kalau Ai COVID dan dia masih bilang, ternyata nggak corona, itu langsung Ai block sih. Soalnya dia juga kan tidak berpengaruh dalam IP itu. Bye. Ya sebenarnya orang-orang begitu yang merasa COVID itu selalu menakutkan, sebenarnya tidak semenakutkan itu karena di rumah sakit Pak Ai itu sebelum Ai sakit, Ai juga sering taman Ai Pedirut kasih selamat ke orang-orang yang sembuh kan. Dan itu banyak sekali yang sembuh dari COVID. Bahkan ada yang umur 105 tahun sembuh. 105 tahun?
Iya, Bisa 105 sembuh tahun sembuh. Cuma itu semua tergantung dari kita orang diri sendiri karena memang belum ada DP obat begitu sebenarnya. Iya, Jadi jaga tinggal kesehatan aja. sugesti untuk sembuh Iya, gitu ya. jangan melawan. stres lah kalau pas dia bilang ente positif ini, jangan stres. Iya, dan netizen juga tolong dong ya, tingkatkanlah imunitas kita ya. Sebenarnya sih pasti awal-awal bakal stres ya, cuma beberapa hari dari setelah kita dinyatakan COVID itu pasti ada fase kita menerima diri sendiri begitu dan Iya. jadi Anggapan ya, keluarga sudah, sendiri kalau bagaimana stres, pasti dorang dapat tahu. IP keluarga, Ya. orang-orang terdekat. Mami Kalau so orang pindah di terdekat- sana juga kan? Iya sih, kebetulan memang tim Mami pas lagi di sini. Cuma Ai itu bersyukurnya, Ai pas kena itu, Ai udah tidak di rumah. Jadi Ai di rumah sakit baru Ai positif. Pas posisi Ai di rumah itu Ai hasil swab itu kan masih negatif. Masih negatif. Kan? Jadi alhamdulillah tim Mami itu sebenarnya dia itu alhamdulillah bisa menerima Ai sakit. Cuma dia itu takut hati Allah kalau orang mau swab. Iya ya, karena pasti Iya. aduh jangan sampai. Iya, Sampai, tapi karena- alhamdulillah sih orang di rumah sehat. Alhamdulillah ya. Karena sebenarnya kalau orang mau lihat TI dan DP keluarga Yes. kehidupan ini sebenarnya sehat sekali karena biasa jogging lah, treadmill segala macam kan. Dan TI gitu seorang AI. Orang di Gorontalo juga, weh TI yang masuk yang corona itu, weh TI aduh ya Allah Justru yang kalau begitu yang bikin stres ya. ternyata itu bikin turun imun. Cuman untunglah jatuh 4 TI yang bisa up DP semangat Meredam sendiri. itu. Kalau batanya Iya blok. sih. Blok. Oke, Tapi- mungkin Sebenarnya sih kalau yang begini ini kalau IP dokter bilang don't trust anyone sih. Soalnya Oh gitu. orang-orang yang orang dapat lihat bersih pun itu bisa saja dia carrier gitu loh. Jadi ya tetap aja orang harus tetap rajin cuci tangan, pakai masker, jangan terlalu dekat. Pokoknya tetap harus menerapkan social distancing. Oh. Iya, dan Walaupun ini dia sekarang kelihatan juga bersih. udah kelar PSBB di mana-mana udah mulai new normal normal. life. Mungkin Ai punya pesan-pesan nih. Pesan untuk torang-torang nih di sini yang di mana Iya, saja. walaupun di mana saja sih sebenarnya new normal ini cuma new normal ini orang tetap harus menerapkan protokol itu sih sebenarnya karena memang harus menerapkan prinsip aturan dalam diri don't trust anyone karena biar orang sudah kali kesan orang taman dekat sekali ini bersih dia rajin cuci tangan tapi orang tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh atau dia habis pegang apa kan orang tidak tahu jadi tetap harus pakai masker rajin cuci tangan kalau bisa sih kalau misalnya ada air, ada sabun, mending pakai air sama sabun daripada pakai hand sanitizer. Daripada hand sanitizer itu ya. Oke. Iya, tapi jadi ini kalau misalnya udah new normal, terus udah pada dibuka segala macam, kalau Ai pilih untuk pergi tetap ke toko-toko yang udah buka ini atau tetap di rumah aja? Pergi tapi protokol kesehatan. Di rumah aja Jo, karena dia so rasa Beb. Please tolong. Please ngoni jangan KK-ngo. Jangan KK-ngo ya Allah, ngoni mau makan nih boleh baciong, please tolong. Ya ada rasa. Ya ada rasa. Itu kalau misalnya makan tidak bisa baciung itu cuma 1 minggu ya bisa pulih lagi insya Allah. Rata-rata IP taman yang positif itu memang ciri khasnya COVID itu tidak bisa baciung apa-apa dan dorang rata-rata 8 hari 9 hari. Cuma yang bikin AI tidak mau lagi untuk kemana-mana itu ya orang kan harus isolasi begini tidak ada hiburan ya cuma sendiri tidak ada teman cerita begitu ketahuan ya karena selama isolasi TI kayaknya tidak henti-hentinya video call terus karena memang sendiri ya Allah semoga kita semua dijauhkan lah ya. Amin, dan semoga kisahnya TI bisa membawa motivasi buat semuanya untuk jaga imun lebih banyak amin. Terima kasih Ai. Terima kasih Ai. Sudah join. Sama-sama. Semoga cepat pulih, cepat keluar swabnya negatif dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Tim Mami salam buat di Paing, di Enda semuanya. Ya. Dadah. Iya, thank you semuanya. Iya. Oke, itu dia Fulah Salsabila. Yes. Yang insya Allah akan sembuh lah ya. Akan sembuh karena sekarang sudah melogat kita ya di Surabaya ya. Harusnya kita medok banget ini. Jadi dia udah beda ke hotel. Dia udah beda. Enggak apa-apa. Udah. Cocok sekali kan Ami. Teng nong neng nong. Jadi sekarang di Fulah Salsabila itu insya Allah dalam waktu dekat akan bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Dia tinggal tunggu hasil swab aja. Betul. Jadi ini sebuah pelajaran buat orang semua bahwa
Corona is real, It's man. real. Jadi ya itu TI pun yang aku tahu dia bersih sekali DP orang, yang dia juga bilang di IGTV yang ada di description box ini bahwa dia itu selalu mandi tiap dari mana ke mana itu dia pasti mandi dulu bersih-bersih. Iya, protokol kesehatan dia tetap jalan tapi juga tetap kena. Gitu. Tapi jadi, ya janganlah, maksudnya mending jangan ya, torang jauhi daripada torang harus berjuang untuk keluar dari itu. Iya itu. Ya kan? Karena menurut AIP pengalaman tadi ada yang sampai berbulan-bulan di situ hanya untuk menunggu hasil negatif, menghilangkan negatif itu. Dia yang susah meskipun orang so mendingan, so sehat, bagi orang merasa orang so sehat. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ya, ini komentar opini pribadi kita itu kita terapkan dari kita masih ada hamil. Karena nih tahu kan kalau orang hamil itu kan ada DP tahayul segala macam kan. Nah, orang-orang pasti berpikir sudah cuma mitos itu tahayul. Tapi kalau kita waktu itu lebih baik kita percaya dan tidak percaya, kita baikin saja demi kesehatan, karena tidak ada ruginya. Jadi ini juga begitu. Ini ada konspirasi ataupun tidak, mari orang sama-sama jaga kesehatan. Jaga kesehatan lah, cuci tangan sebelum makan. Iyalah. Maksudnya dalam setiap beraktivitas begitu. Ya sudah, semoga ini tidak panjang. Tidak panjang sama sekali. Ya sudah, kita selesaikan episode 3 sampai di sini, tidak ada part-part. Oke, dan semoga semuanya bisa sehat. Semoga new normal ini berjalan dengan lancar sehingga semua kehidupan bisa berjalan dengan normal-normal aja, nggak ada new normal, nggak ada abnormal, nggak ada apa-apa gitu ya. Oke deh, gue melogat. Rupa-rupa warnanya. Sign